Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Capricorn ya. Energinya terkait sifat baiknya orang yang berdealing dengan kamu Capricorn ya. Misalnya nih, ada seseorang yang kamu sayangi, misalnya taruh si A. Nah, kita lihat nih, si A ini sifat baiknya itu kayak apa ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energinya bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Capri. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Sifat baik orang yang berdealing dengan kamu. Ya, entah siapa ini yang kamu pikirin, entah mantan pacar, atau mantan suami, mantan istri, atau mungkin kekasih kamu, atau mungkin di sini gebetan kamu Capricorn. Kita lihat ya sifat baiknya, dari segi baiknya orang ini seperti apa. Beri saya 10 kartu untuk Capricorn. Oke. Kartu pertamanya di Emperor, kedua Three of Wands, Four of Pentacles, Four of Wands, The Hermit, Five of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Cups, The Devil, dan terakhir ada The Carrion. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya. Oke. Capricorn, orang yang berdealing dengan kamu, sifat baiknya itu seperti apa sih? Oke. Pertama ya, kalau dari segi orangnya, dia itu tipikal orang yang pendiam. Ya. Orang yang ingin kamu ketahui, dia orangnya nggak begitu banyak ngomong. Ya, maksudnya bukan artian dia ini diam-diam menghanyutkan ya, bukan. Emang karakternya emang begitu. Emang gimana ya? Sebetulnya dia bisa bawel. Ya, tapi bawelnya itu dengan seseorang yang ibarat kata ya, yang dia kenal. Kalau dia nggak kenal ya, orangnya cenderungnya tuh ya biasa aja, nggak banyak ngomong, diem baik gitu orangnya. Ya, lalu dia itu tipikal orang yang ketika sudah membuat suatu keputusan, udah keputusannya itu nggak bisa berubah-berubah ya. Jadi kalau aku nangkepnya dia orangnya sangat tegas ya kalau buat keputusan. Misalnya nih, dia buat keputusan, oh temen dia yang namanya si A, B, dan C contohnya toksik. Nah, dia buat keputusan dia nggak mau berteman sama si A, sama B, sama C karena dia ini nggak nyaman ya. Bener, dia bakal buat keputusan itu ya, dia nggak bakal mau berteman lagi. Bahkan bisa sampai ibarat kata ya gak ditanyain. Bukan artian ini sifat buruk ya, tapi dalam artian dia ini tipikal orang yang tentunya itu bisa menjaga dirinya itu dalam hal-hal kemunafikan, dalam hal-hal seperti ketoksikan ya. Dia kalau ibarat kata nih ya, instingnya itu lumayan cukup tajam ya Capricorn. Dia tuh kalau ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan sekitar, atau dari segi temen, atau mungkin dia deket sama seseorang, orangnya kelihatannya nggak beres, kelihatannya nggak baik lah, ya udah dia kayak instingnya itu mengatakan buru-buru pergi dari situ
ya. Jadi memang instingnya itu cukup tajam. Nah, selain itu, dia ini tipikal orang yang memang tidak suka dengan keramaian ya. Dia orangnya memang lumayan penyendiri sih saya lihat. Jadi kalau ada sesuatu yang dimana misalnya tempat itu rame banget, dia nggak bakal banyak ngomong. Dia cenderungnya itu diem, ya. Karena dia tipe orangnya tuh yang nggak seneng lah sama tempat yang rame-rame. Dia orangnya diem banget. Dan dia juga tipikal orang yang tidak suka membuang uangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya memang dia ini nggak pelit saya lihat, tapi dia lumayan pandai sih dalam memanajemen keuangannya dengan baik. Ya, dan saya suka akan hal itu dari sikap-sikap dia, Capricorn. Ya, dia lumayan pandai menyimpan uangnya. Dan yang saya suka, dia juga tergolong sifatnya itu cukup spiritual ya, alias dia itu cukup dekat dengan Tuhan. Ya, orang kalau nggak dekat dengan Tuhan, biasanya kan sifatnya kan bakal kurang baik ya. Nah ini dia orangnya cukup spiritual. Nah selain itu dia ini tipikal orang yang rajin ya. Ibarat kata kalau lembur pun dia mau capek gitu ya, asal ibarat kata dia mendapatkan uang, mendapatkan money. Ibarat kata ya rasa lelahnya itu ya tidak hilang-hilang ya di situ Capricorn. Oke. Kalau dari hal lainnya, dia ini memang tergolong orang yang sulit ya dalam gimana ya, kalau kata orang itu tuh agak sulit mengekspresikan perasaannya kalau saya lihat terhadap seseorang yang ibarat kata yang baru dia kenal ya. Itu salah satu kekurangannya. Tapi kalau sifat baiknya ya itu, kalau dia udah kenal, dia tipikal orang yang dimana dia itu bisa terbuka secara ucapan, secara pikiran, dan saya suka itu. Dari sifat-sifat dia ya cukup positif ya. Dan yang saya suka, dia ini orangnya ya sebenci-bencinya sama orang, tapi dia masih punya hati lapang untuk memaafkan seseorang ya. Memang terkadang untuk memaafkan seseorang itu dia kadang itu butuh waktu. Kalau bila hal itu tuh bener-bener kayak yang nyakitin banget, dia butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Nah dari setelah itu ibarat kata ya dia baru bisa memaafkan orang tersebut ya. Seperti itu sih Capricorn dari segi sifat baiknya ya. Dan saya suka sih meskipun orangnya kadang-kadang memaafkannya lama ya, tapi ya masih ada niat baik. Soalnya orang kadang-kadang kan kalau udah dendam itu kan buat memaafkan aja biasanya kan bakal jadi prosesnya kan gak akan mungkin bisa maafin ya. Ada orang yang dendam itu bener-bener gak bisa maafin sama sekali loh. Pernah saya ketemu orang kayak gitu, ada yang kayak gitu ya, sampai udah 10 tahun orang yang udah meninggal masih aja dendam. Heran saya sama orang kayak gitu ya. Makanya orang yang berdilin dengan kamu saya lihat dari segi sifat-sifatnya sih, kepribadiannya saya cukup suka ya. Ya kalau kamu mau lanjut dengan orang ini, entah ini teman kamu atau mungkin kekasih, saya sih setuju. Karena dia pikirannya ya, kalau saya lihat dia ini cukup setia ya. Three of Pentacles dan The Magician. Jadi di mana di sini ketika dia sudah memantapkan hati dengan seseorang, dia bakal benar-benar setia. Ketika dia udah memantapkan hati, ketika dia udah nyaman dengan orang itu, dia bakal kayak yang bisa dibilang itu mempertahankan hubungannya dengan orang tersebut ya. Jadi memang orangnya itu nggak genit kalau saya lihat tuh, nggak macem-macem sih, nggak neko-neko ya. Cuman memang terkadang kalau udah marah aja dia memang agak serem ya. Salah satu sifatnya bukan negatif sih, tapi kalau menurut saya ya wajar sih kalau orang marah itu bakal menjadi orang yang benar-benar serem ya. Tapi kalau dia tuh memang kalau udah marah itu ya bisa seangker itu ya. Mungkin dia jarang marah, tapi sekali marah ya benar-benar itu kayak bisa dibilang itu sangat mengkhawatirkan sekali ya. Well, saya setuju kamu dengan orang ini, tapi semua balik lagi keputusan di tangan kamu ya. Itu aja energi yang aku bacakan ya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.